ずっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi yang sudah menjelang malam dimulai di Taman Okanue. Takeda Kousei yang kesana sendirian mencari seseorang. Sambil menyalakan kembang api Kingjo, sudah lama menunggu Takeda. Takeda meminta maaf karena dia tidak mau anak armament yang lain tahu. Takeda menanyakan siapa orang di sebelah Kingjo. Lalu Kingjo menjelaskan bahwa itu temannya waktu masih tinggal di Okayama. Dan kebetulan dia main ke Toarushi sekalian. Kingjo memintanya sebagai saksi. Walaupun tidak tahu masalahnya, namun dia akan menemani Kingjo dan Takeda. Tetapi dia meminta agar tidak ada yang mati, karena dia tidak mau. Hanya karena ke Toarushi dia dituduh terlibat kasus pembunuhan. Sang saksi mempersilahkan memulai pertarungan, dan dia berjanji akan menjadi saksi sebaik mungkin. Kingjo tertawa dan mengatakan pertarungan lelaki memang harusnya seperti itu. Kingjo merasa inilah rasa hidup yang sesungguhnya, dan Takeda tidak menyangka Kingjo orang yang menyenangkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak buah Kingjo melaporkan bahwa Zeton ingin berbicara dengan Kingjo, dan dia datang sendirian. Kingjo kaget mendengarnya, namun dia menyuruh anak buahnya tidak berbuat memalukan dan membawa Zeton ke sana. Zeton datang dan berkata bahwa dia mendengar Kingjo duel dengan Takeda. Dengan wajah yang masih penuh luka, Kingjo memuji Zeton yang berani ke sana sendirian. Zeton ke sana bukan dengan urusan penting, namun hanya ada satu hal yang membuat dia tidak senang. Di antara mereka, Raja Generasi Baru, kenapa Kingjo memilih Takeda dan tidak menantang Zeton saja? Kingjo beralasan dia hanya melanjutkan permainan Amida waktu itu, lalu Zeton yang mendengarnya mengerti dan siap melayani tantangan siapapun. Saat Zeton mau pergi, Kingjo menahannya lalu bertanya, bukannya Zeton ingin tahu siapa pemenang duel Kingjo dan Takeda? Namun Zeton tidak tertarik dengan hal itu karena baginya Kingjo dan Takeda hanya memperebutkan juara ketiga. Mendengar itu, Kingjo hanya tertawa dengan kesombongan Zeton. Kingjo meminta Zeton tinggal dan akan mentraktirnya es krim coklat. Sementara itu di markas armament Kawaji, dan Kenzo memprotes Takeda yang melakukan duel tanpa bilang ke mereka. Takeda yang masih penuh luka mengerti hal itu dan menyuruh mereka diam karena badannya masih sakit. Kawaji bertanya, hasil pertarungan itu Takeda menang atau kalah? Namun Takeda enggan menjawabnya. Karena itu sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dan Kingjo. Setelah itu Takeda langsung pergi. Sementara itu, saat anak kelas 1 bergejolak, ada beberapa orang yang pergi ke pinggiran Tokyo. Ternyata itu Tamasu dan Parko yang mencari seseorang. Mereka di sana sedang mencari Ryushin. Ryushin yang sedang berlari kaget melihat para sahabatnya ini. Mereka pun bertegur sapa dan saling menanyakan kondisi masing-masing. Parko memberikan selamat pada Ryushin yang lolos tes masuk tinju pro. Lalu Parko juga menyampaikan salam Teru dan Kiko yang tak bisa ikut karena sibuk kerja. Ternyata ada satu lagi orang yang ikut menemui Ryushin namun dia sedang tidur. Saat akan dibangunkan Tamasu, ternyata dia sudah bangun. Dan orang itu adalah Boya Harumichi. Setelah berbincang cukup lama, Ryushin yang akan pergi menawari mereka menginap di tempatnya. Parko menolak hal itu karena mereka berencana menemui Tatsuya juga, dan Parko menanyakan alamatnya pada Ryushin. Ryushin berkata bahwa Tatsuya sekarang berada di rumah sakit mereka semua, langsung kaget mendengarnya. Ryushin tidak tahu sebabnya, namun saat ditanya Tatsuya selalu berkata bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Ryushin yang sudah jadi olahragawan. Ryushin bukan sengaja mampir ke tempatnya, namun Tatsuya seperti sengaja menghindar.
Saat pulang, Ryushin bertemu Hideyuki yang berkata bahwa Tatsuya kalah duel dengan lawannya yang masih kelas 2 di SMU Tokyo. Tamasu tidak percaya kalau Tatsuya bisa kalah duel. Bukan hanya babak belur Tatsuya, bahkan sampai dipatahkan tangannya. Lalu Boya bertanya siapa nama anak yang mengalahkan Tatsuya itu. Hideyuki tak memberitahu Ryushin siapa orang yang mengalahkan Tatsuya, namun Ryushin memberikan alamat rumah sakitnya pada mereka. Mereka pun berpamitan, dan Parko berjanji lain kali membawa Teru dan Kiko. Boya berteriak dan membenarkan ucapan Tatsuya kalau Ryushin sudah tidak seperti mereka. Lalu Boya menyuruh Ryushin untuk fokus mengejar cita-citanya sebagai petinju pro. Dan nanti, mereka akan datang mendukung Ryushin membawa bendera Parko and Dangerous. Beberapa saat kemudian, Boya dan yang lain mampir ngopi sambil mencoba menghubungi Tatsuya. Namun tidak ada jawaban. Ternyata Tatsuya sudah keluar dari rumah sakit, dan seharusnya sekarang berada di rumah. Mendengar itu, Boya langsung berpikir yang tidak-tidak tentang Tatsuya. Boya beranggapan, walaupun Tatsuya tidak sekeren dirinya, namun Tatsuya lumayan oke. Dan kalau sampai kecurigaannya benar, maka Boya akan mematahkan tangannya lagi. Sementara Tamasu sedang merisaukan sesuatu. Melihat coretan di tembok, Parko kaget kalau ini daerah kekuasaan Manji Empire. Melihat itu, Tamasu dan Parko langsung buru-buru. Sementara Boya sama sekali tidak tahu apa itu geng Manji Empire. Tamasu menjelaskan bahwa Manji Empire adalah geng terkuat di Jepang yang berpusat di Machida, Tokyo. Boya mengira Tamasu sangat tahu soal ini padahal itu sudah umum. Parko menambahkan cerita dahulu. Saat hujan salju, Manji Empire berperang dengan geng Chukyo di Hakone. Dan dalam perang itu, Manji Empire menang. Lalu setelah itu, tak ada lagi geng yang berani menantang Manji Empire di seluruh Jepang. Saat bercerita, tiba-tiba ada yang masuk. Sangat tepat waktu geng Manji Empire Kuzutora Kai datang. Tamasu dan Parko was-was karena yang datang geng paling elit di Manji Empire, yaitu Kuzutora Kai, sementara Boya hanya heran. Kuzutora Kai membuli seseorang yang berasal dari Kuzuryu Kai. Mereka menyandera anak Kuzuryu tersebut. Boya kesal karena tidak mengerti kenapa ada Kuzutora Macan dan Kuzuryu Naga. Lalu Parko mengajak mereka keluar saja. Boya protes pada Parko saat sedang seru-serunya malah mengajak keluar. Ternyata Parko sudah menelepon temannya yang anak Manji untuk datang sontak. Tamasu langsung kaget mendengarnya. Parko mengatakan bahwa dunia ini butuh pesolek agar tak terjadi pertumpahan darah dan dirinya terkenal di mana-mana. Teman Parko pun datang yang bernama Tatei Shinoburu dan ditergabung dalam geng Edogawa Kai Group Manji Empire. Baru berkenalan, Boya langsung menanyakan apa Noburu memiliki pacar. Lalu saat disuruh cerita, Noburu agak ragu. Namun setelah dijanjikan akan dikenalkan cewek, ceritanya langsung lancar. Manji Empire berdiri 2 tahun lalu, didirikan oleh 2 bersaudara, yaitu Kuzugami Torao dan Kuzugami Tatsuo di Machida, Tokyo. Mereka mendapatkan pasukan dari perang yang selalu mereka menangkan. Dan dalam waktu 2 tahun, mereka sudah menguasai seluruh geng, sekaligus yang terkuat di Jepang. Kekuatan besar ini dipimpin saudara tertua, yaitu Kuzugami Torao, yang sekali saja dia berteriak, maka seluruh geng Manji di Jepang akan bergerak. Walaupun sudah tidak memiliki lawan, namun masalah Manji datang dari dalam geng Manji sendiri. Lalu saat bercerita, Noburu berhenti karena melihat Boya yang malah tidur. Setelah sambil kesal membangunkan Boya, lalu Parko menyuruh Noburu melanjutkan ceritanya. Sebelum itu, Noburu mengawasi Boya. Masalah Manji terjadi karena pewarisan kekuasaan di mana sang ketua Kuzugami Torao menyatakan ingin segera pensiun. Parko menyadari keinginan Torao untuk pensiun karena dia seumuran dengannya, dan Boya lalu Tamasu yang tahu tentang adiknya Torao yang lebih kuat, yaitu Kuzugami Tatsuo, mengatakan adiknya itu yang membuat Manji jadi sebesar sekarang. Noburu mengakui kekuatan Tatsuo yang seperti monster dan tidak heran kalau dia dijuluki anak geng terkuat di Jepang. Boya menertawakan hal itu, namun Parko hanya terdiam. Ternyata Parko pernah melihat pertarungan Tatsuo, dan baru kali itu dia merasakan ketakutan. Yang sebenarnya bahkan Parko sampai berpikir bahwa Tatsuo adalah orang yang tidak boleh dijadikan musuh. Noburu melanjutkan ceritanya dengan berkata, walaupun Tatsuo sekuat itu,
Namun pewarisan Torao jatuh ke tangan Ino Hidejiro yang berasal dari Kuzu Torakai dan bukan Tatsuo. Parko dan Tamasu langsung kaget mendengarnya. Mendengar berita itu, Tatsuo langsung mengamuk dan menghajar 5 orang anggota Kuzu Torakai. Sampai sekarat lalu, Tatsuo kabur dari Tokyo dan perbuatannya itu tak bisa diterima. Bahkan hal itu juga yang membuatnya tidak pantas menjadi pemimpin generasi kedua. Noburu bisa mengerti perasaan Tatsuo karena mereka juga mengira Tatsuo yang akan jadi pemimpin Manji Empire generasi kedua. Namun keputusan Torao juga tepat memilih Inu. Parko meminta maaf membuat Noburu menceritakan semuanya, namun Noburu tidak mempermasalahkannya. Semuanya pun berpamitan Tamasu akan tinggal untuk mengunjungi Tatsuya dan akan pulang sendiri sementara Boya pulang dengan Parko. Hari itu akhirnya Parko dan Boya meninggalkan Tokyo. Parko dan yang lain hanya penasaran dengan Manji Empire, namun mereka tidak ada hubungannya sama sekali. Sedangkan saat ini mereka belum tahu bahwa Kuzugami Tatsuo bersembunyi di kota Toarushi dan akan membuat guncangan yang sangat dahsyat. Beberapa hari kemudian, Bulldog sedang berjalan dengan Osamu membicarakan keadaan. Mereka membicarakan apa yang akan mereka pilih ketika sudah lulus nanti. Namun Bulldog langsung merajuk ketika Osamu menanyakan Bulldog yang belum juga mendapatkan SIM. Pere. Seseorang bernama Toshio dari Kuzuryukai mendapat telepon. Orang yang menelepon Toshio menanyakan di mana Tatsuo. Ternyata yang meneleponnya Nakanishi dari Edogawa Kai. Nakanishi ingin berbicara dengan Tatsuo. Nakanishi meminta Tatsuo berhenti merajuk dan segera kembali ke Tokyo karena Inu ingin bertukar pikiran dengannya. Mendengarnya Tatsuo malah semakin marah dan inilah Kuzugami Tatsuo pemimpin Kuzuryukai Manji Empire. Nakanishi menenangkan Tatsuo bahwa dia hanya memikirkan persaudaraan mereka dan keputusan menunjuk Ino sebagai pemimpin generasi kedua Manji Empire sudah final. Jika Tatsuo terus menolak, maka dia akan dikeluarkan. Mendengar itu Tatsuo semakin marah dan merasa dikhianati semua orang. Tatsuo yang merasa memiliki andil besar dalam berkembangnya Manji Empire semakin murka dengan keadaan. Toshio meminta handphone baru pada Akazawa. Tatsuo berteriak ada urusan apa dengan bocah-bocah itu. Toshio menjelaskan bahwa Akazawa adalah adik kelasnya dan dulu waktu tinggal di Machida Akazawa sering membantunya. Toshio menambahkan Akazawa yang sekarang tinggal di Toarushi dikerjai dan Akazawa bersedia membayar 10.000 yen untuk balas dendam. Mendengar itu Tatsuo bersedia membantunya dan bertanya berapa orang pelaku yang mengerjai Akazawa. Akazawa menjelaskan pelakunya 4 orang. Dan mereka kelas 1 yang nantinya akan menjadi raja baru. Mendengarnya Tatsuo bertanya apa mereka kuat. Sementara itu di Suzuran Yasuda memarahi Boya karena Boya menghilang. Boya meminta maaf karena kemarin dia jalan-jalan. Yasuda hanya khawatir kalau Boya sampai tinggal kelas seperti Rindaman dahulu. Tiba-tiba Tamasu datang menemui mereka. Boya menanyakan apa Tamasu kemarin bertemu Tatsuya. Namun Tamasu sambil kelelahan mengatakan ada yang gawat. Tamasu memberi info bahwa dia tahu siapa orang yang mengalahkan Tatsuya, yaitu orang yang sering disebut dalam cerita Noburu tak lain dan tak bukan adalah Kuzugami Tatsuo dari Manji Empire. Boya dan Yasuda langsung kaget mendengarnya. Lalu Tamasu menambahkan menurut Tatsuya, seorang Tatsuo berada di level yang berbeda. Dan baru kali itu Tatsuya melihat monster yang sesungguhnya. Yasuda hanya kebingungan mendengar semua itu. Yasuda langsung menanyakan apa yang terjadi pada Tamasu. Dengan ini Boya bersiap menyambut orang yang katanya terkuat di seluruh Jepang. Sementara itu di markas armament, Akazawa memberitahu Toshio dan Tatsuo salah satu 4 orang itu bernama Takeda seorang pemimpin The Front of Armament. Tatsuo yang tidak pernah mendengar nama armament langsung pergi sendiri dan menyuruh mereka menunggu. Akazawa memperingatkan Tatsuo kalau di dalam banyak anggota armament. Namun Toshio menahannya karena urusan ini akan selesai tidak sampai 5 menit. Tatsuo masuk ke dalam sendirian di sana, dia bertemu Kenzo dan Inada, lalu Tatsuo menanyakan di mana Takeda. Kenzo memperingatkan Tatsuo yang bersikap lancang. Saat Kenzo dan Inada sudah turu, Yanagi dan Kawaji datang. Sekali lagi Tatsuo menanyakan di mana Takeda. Melihat semua yang terjadi, Yanagi langsung tahu bahwa orang di hadapannya ini sangat kuat. Tiba-tiba Yanagi berlari tunggang langgang menemui Takeda.
Sambil dikejar, Tatsuo Yanagi berteriak menyuruh Takeda lari. Melihat semua temannya dibantai, Takeda mulai emosi. Mengetahui buruannya di depan mata Tatsuo, langsung menyuruh Takeda maju. Akazawa sampai kaget Tatsuo bisa menghabisi armamen sendirian. Beberapa waktu kemudian, anak buah King Jo berlari terburu-buru dan mengabarkan bahwa Takeda dibantai. Dia tidak tahu siapa yang membantainya, namun keadaan sangat kacau dengan ada banyak ambulan yang mengangkut semua anggota armament. Apakah King Jo dan dua raja lainnya akan bergerak?